Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Nurfahriza, dan induk Taruna 2019-4074 dari prodi MT3J. Ini saya akan mempresentasikan tentang alur lunasan awal sarana transportasi. Yang pertama, proses dan langkah saat awal dinas, yaitu hadir dan lapor di KUPT Kru lambat-lambatnya 45 menit. Selanjutnya, melihat dan memastikan jadwal dinasan sebagai masinis atau asisten teknis. Yang ketiga, mengisi daftar hadir pegawai. Yang keempat, melihat, membaca, dan memahami pengumuman dan instruksi yang terpampang pada tampak pengumuman di kantor UPTK. Yang berisi yaitu peraturan instruksi yang terkait dengan tugas, dan pengumuman lain yang terkait dengan operasi pegawai kereta api. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kesehatan serta menerima surat keterangan kesehatan. Apabila hasil pemeriksaan dinyatakan tidak layak, maka awak akan diganti dengan cadangan. Kemudian masinis dan asisten masinis wajib menunjukkan kepada JPA atau penyelia dokumen dan kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama, tanda kecakapan yaitu O62, O64, dan sertifikat ASP. Kemudian surat keterangan kesehatan, arloji, suling milik, dan senter, dan handphone, dan saat dalam keadaan off. Selanjutnya, masinis dan asisten masinis wajib mengikuti asesmen singkat meliputi wawancara, tunjuk kesembuhan, dan menandatangani surat pernyataan setting. Yang kedelapan yaitu dalam hal berdasarkan hasil asesmen singkat, jika dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka diganti dengan awak cadangan. Selanjutnya, setelah dinyatakan memenuhi syarat, JPA atau penyelia memberikan surat perintah perjalanan dinas. Selanjutnya, JPA atau penyelia memberikan tabel kereta api O100, bentuk permintaan kereta api penolong atau bentuk 93, dan bentuk pemberitahuan tentang peristiwa luar biasa bentuk 94. Selanjutnya, melakukan serah terima lokomotif dengan full SP200 dan cek kronoskop item, memeriksa kelengkapan inventaris, mencoba putaran motor diesel untuk lokomotif atau KRT, dan mencoba penyisiran bekerja baik, mencoba maju mundur untuk memastikan fungsi kembali arah bekerja dengan baik. Selanjutnya, melaksanakan langsiran bersama juru langsir. Setelah juru langsir mendapat perintah langsir dari BPKA atau PAT untuk menggandeng lokomotif dengan rangkaian bersama PKA. Kemudian, melaksanakan percobaan pengeringan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, percobaan rem statis dengan dipandu oleh petugas PUK atau PB dan PKA, disaksikan kondektur dan asisten masinis, dan percobaan rem dinamis 4. Dalam hal hasil percobaan pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 13 mengalami kerusakan atau kegagalan, maka harus dilakukan perbaikan. Selanjutnya, mengambil lapka dari PTK atau PAP. Setelah mengambil lapka, masinis dan asmas melakukan tindakan sebagai berikut. Bersiap di kabin memeriksa dan membacakan O100 dan catatan di dalam lapka yang diberikan oleh PTK atau PAP. Kemudian untuk pergantian KA di stasiun antara, telah melakukan serah terima masinis atau asisten masinis bersiap di kabin memeriksa dan membacakan O100 dan catatan di lapka, kemudian meyakinkan indikator lokomotif. Selanjutnya, melapor ke PPKP melalui radio masinis dengan nomor KA, nomor lokomotif, awak paling dinas, serta fungsi pelipur item dan keaktif banget. Dan memastikan instrumen kedudukan kereta api untuk KA-nya dalam posisi aman, sinyal, mesin, dan posisi prepar kereta lainnya. Kemudian pada saat akan berangkat, masinis membunyikan 935 dan memastikan sinyal keluar aman setelah kondektur memberikan 941 dan BPKA memberikan 940. Dalam hal KA tidak dibantu kondektur, masinis akan asisten masinis melakukan 975 serta memastikan sinyal keluar sudah aman setelah meyakinkan BPK atau PAP telah memberikan 940 dan melakukan percobaan rem dinamis sebelum KA meninggalkan emplacement stasiun dan memastikan pengiriman rangkaian bekerja dengan baik.
Dalam hal pengiriman meragukan, masinis segera menghentikan laju keretanya dan menghubungi BPKA memberitahukan kondisi pengiriman, kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari BPKA atau PAP dan memeriksa bentuk O23 atau tanda izin naik lokomotif yang turut jalan dan memberikan laptop kepada petugas agar mencatat identitas dan sekaligus memeriksa laptop. Kemudian menggunakan ID masinis dengan baik dan benar. Selanjutnya, dinas selama di perjalanan KA, yaitu harus selalu fokus melihat sinyal dan semboyan serta aktif melakukan tunjuk sebut dengan ketentuan sebagai berikut. Tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten dan masinis pada saat menjalankan dinas sebagai awak A di dalam kabin lokomotif. Pada saat pandangan asisten masinis bisa melihat semboyan dengan jelas, tunjuk sebut semboyan dilakukan oleh asisten masinis setelah melihat kedudukan semboyan, kemudian diulang lengkap oleh masinis yang mendengarnya. Setelah yakin melihat semboyan yang dimaksud, diikuti dengan tindakan yang sesuai dengan makna semboyan tersebut. Kemudian, jika karena suatu hal pandangan asisten masinis tersalah, maka masinis melakukan tunjuk sebut dan diulang lengkap oleh asisten masinis yang mendengarnya. Dan jika semboyan hanya bisa dilihat oleh satu sisi saja, baik si masinis atau asisten masinis, maka yang melihat harus melakukan tunjuk sebut. Meski yang tidak melihat semboyan harus memastikan semboyan tersebut telah ditunjuk sebut oleh masinis atau asisten masinis dari sisi yang melihat semboyan. Apabila kereta api melihat atau mendengar semboyan yang diperlihatkan secara bersamaan dan maknanya meragukan, maka awak harus segera meneriakkan awas semboyan meragukan, dan masinis harus mengambil langkah sesuai dengan semboyan yang lebih berat maknanya jika perlu berhenti. Penyebutan semboyan 10C yang pemasangannya berurutan dan memiliki makna yang sama, maka tunjuk sebut dilakukan sekali saja pada semboyan yang pertama akan diulangi sampai ada perubahan jalan-jalan. Penunjukan 90 dan 41 dilakukan untuk setiap semboyan yang diberhentikan yang diberikan, sedangkan penyebutannya cukup sekali saja, yaitu 40 dan 41 telah diberikan. Kemudian yang kedua, memantau dan memastikan indikator-indikator kinerja lokomotif bekerja dan berfungsi dengan baik, serta mencoba pengiriman benang setiap 30 menit sekali. Dan setiap akan melewati stasiun, masinis harus selalu melihat P100 dan laptop, laporkan kejadian kepada BPKP, itu merupakan hal penting yang menyangkut perjalanan. Kemudian pada saat masinis sedang melakukan gerakan pelayanan pengiriman, masinis hanya melakukan sebut semboyan tanpa melakukan gerakan tunjuk semboyan. Jika awak salah dalam penyebutan semboyan, maka awak yang mengkuasai wajib menegur sambil mengoreksi penyebutan semboyan tersebut dan lapor ke BPKA atau penyelia, kemudian mereka mencatat dalam buku pantauan penilaian tunjuk sebut. Untuk beberapa semboyan yang pemasangannya menyatu dalam satu tiang, maka tunjuk sebut dinilai secara benar dan semboyan memiliki makna bergerak. Dan khusus untuk perhentian dalam proses berhenti tetapi aspek semboyan memiliki semboyan, maka cara penyebutannya diawali dengan menyebutkan nama perhentian dan berhenti. Contoh, stasiun Cawang berhenti. Selanjutnya, selalu mencatat pada T200 bila mana terjadi gangguan lokomotif dan menjaga kebersihan kabin. Ini melayani pengiriman harian dengan baik, dan selama berhenti di stasiun Ankara, awak harus memeriksa kondisi dan fungsi peralatan lokomotif untuk perjalanan berikutnya. Dalam hal terjadi gangguan sarana di lintas, harus segera melapor PPKP. Apabila arahan PPKP tidak berhasil mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera meminta lokomotif kembali. Kemudian dinasti pergantian kru. Tidak meninggalkan lokomotif sebelum ada masinis dan asisten masinis pengganti. Jika belum ada awak KA pengganti, masinis memerintahkan asisten untuk melapor ke penyelia, kemudian penyelia mengatur petugas yang mengambil alih lokomotif. Kemudian menyerahkan dokumen P200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan masinis untuk ditandatangani. Kemudian melapor kepada BPKA atau BPKA PAP serta menyerahkan laptop untuk diperiksa. Lapor dan menyerahkan laptop kepada BPKA atau penyelia setempat untuk diperiksa dan diberi catatan serta menyampaikan secara lisan kejadian luar biasa selama memberikan dinas. Selanjutnya, laptop distartkan kembali kepada masinis, kemudian BPKA tentunya tetap pada aktifnya awak KA.
Selanjutnya pada akhir jelasan, masinis menyerahkan lokomotif T200 serta menyanyikan secara lisan kejadian teknis lokomotif serta kejadian luar biasa selama di perjalanan kepada Bus. Kemudian melaporkan kepada BPKA serta menyerahkan laporan. Ini melapor kepada BPKA penyedia, menyerahkan laporan dan T100 dan menyanyikan secara lisan kejadian luar biasa dalam perjalanan dan BPKA atau penyedia mencatat pada pelaporan akhir dinas. Dan melihat data dinasnya untuk besok hari, membaca pengumuman dan lainnya di kantor IPC Kru. Kemudian yang bersangkutan dijadwalkan pulang setelah mendapat izin dari BPKA dan penyedia. Kemudian pihak-pihak yang terlibat yaitu penyedia, pegawai urusan langsir ataupun BPKA, BPKP, dan BPKP langsir. Kemudian dokumen atau bentuk yang diisi dan dilengkapi yaitu surat perintah perjalanan dinas atau SPPD, kemudian KTPA kelas 100, kemudian bentuk surat terima kereta api Temanggung atau bentuk 93, bentuk pemberitahuan peristiwa luar biasa bentuk 94, dan melengkapi yaitu laporan. Demikian presentasi dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.